Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu man khalata bi ta'am niku. Wa kullu man tais kabane wong khalata kang nyampur sapa man. Nyampur bi ta'ami kelawan panganan turaban ing debu au ghairahu tailiani turab. Sumakalahu nuli nimbang sapa wong naker sapa wong hu ing mengkon turab. Fa huwa mengkote wong iku minal mutaffifin saking golongane wong kang nyudo takaran, mencuri takaran. Fil kaili dalam takaran. Jadi mencuri takaran itu bisa dengan cara dicampur jualan dele dicampur kerikil, jualan gabah dicampur apa. Jadi seperti orang yang curang menimbang telo dicampuri watu umpamanya. Nah itu termasuk pencurian. Wa kullu qassabin utawi saben-saben jagal tukang daging wazana kang nimbang sapa qassab ma'al lahmi sertane daging azman ing belung lam tajri kang ora lumaku opwal ajatu kebiasaan bimislihi kelawan padane mengkono laham ma'al azminiku fahuwa mengkautai wong iku minal mutaffifina saking golongane wong kang nyolong fil wasni ing dalem timbangan. Orang yang jual daging dicampuri tulang. Kalau itu tidak biasa, lain kalau memang belinya belungan, memang beli belung toh. Tapi kalau belinya itu daging yang bagus, dicemplungi belung, dicemplungi gajih, maka itu termasuk pencurian. Waqis lan madano sira ala hadza ing atasi kila misal sairat takdirati ing sekerine pira-pira ukuran. Hatta fi dzar'i sehingga dalam ukuran apa itu zira ya senti ukuran alladzi yata'atahu kang nampani to nekaaken hu ing mengkono zir'u sapa al-bazzazu tukang kain. Kalau orang jual kain kan meteran. Fa innahu sudni bazzaz idza ishtara nalikani tuku sapa bazzaz arsala mongkon gelar sapa bazzaz as-sauba ing kain pakaian fi waqti dzar'i ing dalam waktune ngukur walam yumiddahu lan orang dawaaken sapa bazzaz hu ing saub maddan kelawan dawaaken temenan idza ba'a nalikani atol sapa bazzaz hu ing saub maddahu mongko dawaaken sapa bazzaz hu ing saub fi dzar'i ing dalam ukuran liyudhira supaya mertelaaken sapa mengkono bazzaz tafawuton ing kacek fil qadri ing dalam ukuran. Tukang jual kain kalau beli minta luweh, tapi kalau jual minta pas. Itu juga tidak boleh. Wa kullu dzalika taskabani mungkun arsala ilah iku minat tadfifi saking nyudo utawa nyolong al mu'ridi kang mintoaken menghadapkan sahibau ingkang wong kang duweni mengkono tadfif al waila lil waili maring neraka wail. Jadi orang yang mencuri timbangan, takaran, ukuran itu semua diancam dengan neraka wail. Ar-rabiu tekang kaping 4 iku ayas tuqa yato jujur sapa wong fi sa'aril waktu ing dalam regone mengkono waktu. Hendaknya orang itu jujur dengan harga yang berlaku saat itu. Jangan menipu orang yang baru datang. Biasanya umpamanya di pasar barang kan naik turun.
Pedagang harus jujur bahwa sekarang ini harganya sekian. Jangan kemudian orang dari desa mau jual dibohongi, oh sekarang harganya segini, padahal di pasar sekian. Orang harus jujur harga sekarang itu berapa, sesuai dengan kondisi saat itu. Wala yukhfiyalan yanto orang nyamaraken sapa wong minhu saking sa'aril waqti syai'an ing suwiji-wiji. Jangan menyembunyikan harga yang berlaku saat itu. Artinya jangan menghargai barang milik orang lain sangat murah. Contoh, hari ini umpamanya gula harganya berapa? Berapa? 11.000 umpamanya. Ya katakan bahwa pasarannya sekarang 11.000. Aku lek gula 10,5 umpamanya. Jangan orang baru jualan tidak tahu harga dibilang berapa. Saiki mudun piro 7.000. Nah, padahal harganya 11.000. Yang begitu itu tidak boleh. Jangan menipu orang yang tidak tahu harga. Tunjukkan harga yang wajar saat itu. Faqad nahata menyegah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antalak kirukban saking mapak rombongan. Maksudnya zaman dahulu sebelum jual beli canggih online kayak hari ini, itu kan orang datang dari desa atau dari gunung atau dari negara lain, rombongan pedagang. Itu tidak boleh dicegat sebelum pasar. Umpamanya ini orang Sumawi zaman biyen, wong gunung, tuku-tuku nggo kelopo. Tidak boleh dicegat di sini, dibilang wis saiki murah, dolon kayak gini, padahal di pasar mahal. Tidak boleh mencegat orang mau ke pasar, supaya mereka tahu harga yang sebenarnya. Kadang ada seperti itu mafia. Kata teman saya di Gadang itu pasar induk, ada mafia. Umpamanya Lombok hari ini mahal, Lombok mau masuk di stop di luar, tidak boleh masuk, sehingga di pasar tidak ada Lombok mahal. Padahal truk di luar mau masuk, tidak boleh masuk. Dicegat supaya di pasar barangnya kurang. Supaya di pasar kelihatan barang langka sehingga mahal. Loh itu tidak boleh. Itu namanya mempermainkan pasar. Jeruk umpamanya, jeruk pecel murah, barang nggak boleh masuk supaya naik dulu. Nah ini tidak boleh, mengatur pasar. Biar pasar itu berjalan ya sesuai mekanismenya. Kalau sedikit menjadi mahal, kalau banyak menjadi murah. Rasulullah melarang mencegat rombongan yang mau ke pasar. Artinya supaya orang itu tidak keliru menjual. Sebab mungkin dia tidak tahu bahwa harga sudah naik. Kalau dicegat di jalan, dia bisa jadi getun, dijual sekian ternyata di pasar segini. Maka itu tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man talaqqaha, wa man utai sapane wong ikut talaqqaha, mapak sapa man ha ing mengkono rubban, fa sahibus silati mongko utawi wong kang duweni dagangan iku bil khiyari tetap kelawan khiyar. Khiyar maksudnya dia boleh memilih. Umpamanya sebelum di pasar dicegat, dibeli harga murah, sampai di pasar ternyata harganya mahal, dia boleh minta membatalkan karena dia merasa ditipu. Ya, itu namanya khiyar. Ba'da ayyaktima sausi yang tau tumeka sapa wong tumeka as-suqa ing pasar. Beliau wa hadza syira'u utawi ikilat taldinuku, maksudnya membeli barang yang belum sampai di pasar, ikumun akitun sah, itu boleh. Walakinnahu tapi ini mengkono syira' in dhahara lamun pertelo apa kizbu koroi wong yo sabata mongko tetep lil ba'i ketuwe wong kang atol apa al khiyaru khiyar. Orang yang dicegat sebelum masuk pasar itu diberi hak untuk khiyar. Khiyar itu membatalkan transaksi jika ternyata di pasar dia itu
mendapat harga yang lebih mahal atau dia merasa ditipu. Wa in kana namun ono sapa bae iku sodikan bener, tapi kalau memang harganya wajar, fa fil khiyari mongko iku ing dalam tetep khiyar hilafun ta khilaf ai bandel ulama li ta'arudi umumil khabari krono perlawanane umume hadis khabar ma'azawali talbisi sertane ora anane talbis. Talbis itu menipu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang mencegat dagangan sebelum masuk pasar. Karena apa? Karena di situ ada potensi menipu. Orang belum tahu harga dibeli sehingga di pasar dia nyesel. Makanya orang yang seperti itu boleh diberi hak khiyar. Artinya dia kalau ternyata tertipu, umpamanya dia jual kelapa, dibilang di luar harganya 1.000. Setelah sampai pasar ternyata harganya 2.000, maka dia boleh membatalkan transaksi yang di luar tadi, karena dia merasa ditipu. Tetapi kalau memang benar 1.000 di pasar memang 1.000, wajar, ya itu sudah berarti tidak ada penipuan. Wa nahalan nyegah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyegah aidan halimane ayyabi'a ing yen to adol sapa hadirun wong kang hadir, maksudnya orang yang di kota, orang yang di kota, orang yang apa itu di daerah keramaian, libadin maring wong gunung. Jadi tidak boleh orang yang apa namanya di kota menjual pada orang gunung. Artinya orang yang belum tahu harga, gitu loh. Wa wa te mengkono be hadir libadin iku yak dimayen tau tumeka sop al badawi wong gunung, wong alas, al balada ing suci negara, wa maulan iku sertani badawi kutun utai panganan. Yuridu kang ngarepaken sapa mengkono badawi ayat nasara ing ento enggal-enggalan sapa badawi ila baihi maring atol qut fayaqulu mongko ngucap lahu maring badawi sapa al hadari wong kang ana kutha. Orang yang kan zaman dahulu ya, orang Arab ini kan ada yang di gunung, ada yang di kota. Masyarakat Arab ini kan pada zaman itu belum tertib seperti hari ini. Masalah masyarakat zaman dulu itu kan nomaden, hidup di kemah pindah-pindah. Jadi mereka tidak ngerti pasaran. Lah mereka yang baru datang dari gunung mau menjual produk gandum atau apa dari hutan, itu tidak boleh dicegat, harus dia tahu pasar. Sebab bisa jadi dia tidak tahu harga. Umpamanya orang dari gunung Sumawe panen apa jenenge cengkeh, dia kan tidak tahu pasaran. Datang moro-moro sudah sini tak harga sekian, padahal di pasar harganya sekian. Nah, itu tidak boleh ya. Kan dia belum tahu harga pasar. Atau dia bawa madu mau dibeli murah, padahal di pasar mahal ya. Ninggalo sirahu ing mengkono kut ya. Orang yang di kota mengatakan sudah taruh sini indi ono sanding ingsun hatta ughliya, sehingga ngelarangaken ingsun fi thamanihi ing dalam regane mengkono kut. Wa antadzirulan ngenteni ingsun irtifa'a sa'rihi ing dadi munggahe regane mengkono kut ya. Terus napa nih? Wa hadza utai kila mengkono qaul niku wau be hadir libadin tadi iku filkuti dalam panganan iku muharramun dan harumakan. Karena kan makanan kan nggak boleh ditimbun ya, jadi dia bilang sudah taruh sini dulu, nanti kalau mahal saya jual. Nah ini kan berarti menimbun ya, nggak boleh. Wasfisa irisil yang dalam sekir ini piro-piro dagangan khilafun utawi khilaf. Wal azharu tekang lu pertelo ikut tahrimuhu harame mengkono be li umumin nahyi krono umume penyegah. Jadi menahan barang supaya tidak ada, supaya mahal itu tidak boleh. Wali annahu kana korosudene mengkono takhir
iku takhirun ngakhiraken litadhiki krana ngrupekaken ala nasi ing atase menungso alal jumlati secara global gelembengan min ghairi faidatin saking tanpa faidah lil fuduli maring keluwian al mudhayyiki kang ngrupetaken. Kemarin ada bahasan kan bahan makanan itu tidak boleh ditimbun supaya tidak mahal ya. Kalau ada orang gunung mau jualan tidak boleh, dicegat supaya harga mahal dulu. Nah, itu juga nggak boleh ya. Karena ini berarti membuat permainan harga. Jorosan niki kartel, tidak boleh. Perdagangan itu harus berjalan alami ya, barang banyak murah, barang sedikit naik. Jangan direkayasa supaya barang menjadi mahal. Semua barang digudangkan, beras mahal, akhirnya dijual waktu mahal. Itu tidak boleh. Merekayasa pasar tujuannya supaya merepotkan, menaikkan harga. Itu tidak diperbolehkan. Wa nahala nyegah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin najsi saking banjet. Najsi itu cumbe ini loh, banjet. Napa cara makna biyen banjet. Nah, napa banjet nih? Banjet itu apa? Ngerti kan banjet ini? Wa utawi an-najsu niku iku ayyazida yen to nambahi sapa wong fisil ati dalam dagangan baina yadaiman ing dalam ngersani wong yarghabu kang demen sapa man fi syiraiha ing dalam tuku mengkono sil'ah wa wa taiman iku layuridu orang ngarepaken sapa wong ha ing mengkono sil'ah wa inna mayuridu angin mesti ngarepaken sapa wong tahri karo batil mushtari ing ngobahaken demene wong kang arep tuku fiha ing dalam mengkono sil'ah. Banjet niku napa sih? Cumbe, ngerti cumbe? Cumbe ngerti. Tidak niat beli hanya untuk ngacu pasar. Ada orang mau beli kopi ini. Berapa harganya ini? 50.000 umpamanya. Terus ada orang mau beli atau dia masih ragu-ragu. Dia bilang loh, berapa ini? 50. Murah ini. Saya 70 berani. Aku lo gelem 100. Tapi tujuannya dorong orang ini supaya membeli. Nah itu tidak boleh. Cumbe istilahnya. Nah, dia menawar tujuannya nggak beli. Ada orang tawar menawar. Ini kopi jual berapa? 50. Si dia mau nawar 40. Nah, ada cumbe datang. Pira iki 50. Dinyang 40. Loh, yo kemurahan ta. Aku gelem iki 75. Sak tukune dhewe 75. Akhirnya dia menjadi beli 50 karena apa? Ada orang yang pura-pura mau beli mahal. Nah, seperti ini nggak boleh ya. Ini kan trik intrik. Cumbe iki lho cumbe, ngerti cumbe? Bahasa Jawanya apa? Cumbe ya. Orang pura-pura mau beli tapi tidak untuk beli. Tujuannya hanya supaya ada orang tertipu. Biasanya kan di pasar ada gitu. Orang jual obrolan itu. Wis aku tidak tahu lagi. Yang pembelinya ditunjuk, yang tidak saya tunjuk nggak boleh beli. 10.000, 7.000. Wah, itu yang boleh. Padahal ini harganya cuma 5.000, tapi ditunjuk ini beli. Ini yang sini cumbi ini loh. Aku Pak 10.000. Wah, enggak, saya hanya mau jual ke ini 7.000. Akhirnya dia kan beli. Ada orang mau beli 10 kok, saya 7 dibeli. Padahal harganya cuma 5. Nah itu. Mengintrik orang supaya beli. Nah itu tidak boleh ya. Ono wong ngenyang sepeda motor piro 10 juta. Harganya padahal tidak sampai segitu. Cumbenya datang, "Dodol piro?" "Aku ini dodol 15 hari." Oh. Akhirnya orang tadi mau nggak beli jadi beli. Oh ternyata 15. Padahal ini ngomong tok. Ini kan sengaja hanya untuk mengapa? Ya pesi cumbe gitu nih. Tidak niat beli, hanya untuk membuat orang kepingin beli. Nah itu tidak boleh. Itu termasuk intrik ya. Membuat orang kepingin beli padahal dia tidak mau beli. Tujuannya untuk mengacaukan konsentrasi orang. Oh iya ini murah ini. Padahal harganya itu sebetulnya tidak murah. Tapi ada pihak yang mengacau konsentrasi pembeli. Nah itu tidak boleh. Itu namanya najas, banjet atau menipu, cumbe kalau bahasa Jawa nih. Fahada utawi ikilah nadsyu itu sin iku ilam ta
Illam tajri lamun lumaku ora lumaku apa muwato'atun cocok-cocokan ma'al ba'i sertane wong kang dodol fa wa te mengkono natsu iku fi'lun penggawe haramun kang haram min sahibi saking wong kang duweni mabe wal bai'u utawi kang dodolan iku munakidun sah. Tapi wa injaro lamun lumaku apa muwato'atun cocokan, kalau memang itu cumbi itu janjian fa fi subutil khiyari moko iku ing dalam tetepi khiyar khilafun utawi khilaf. Jadi kalau dia itu cumbinya ini memang sepakatan, itu jelas menipu ya, haram. Dan pembeli yang merasa tertipu boleh membatalkan. Tetapi kalau itu tidak janjian, memang wong iku usil, wis tuku niku murah padahal tidak saling kenal, itu juga tidak boleh. Tapi jual beli tetap sah. Tapi kalau yang menyuruh ini orang yang kong kali kong sama penjual, ini penipuan dan boleh dibatalkan. Wal aulau tekang lu utama iku isbatul khiyari netepaken hak khiyar. Khiyar itu pembatalan. Pemilih untuk membatalkan opsi. Li anau kurang sutune mengkono natsu ikut tagrirun ngapusi. Karena di situ ada penipuan. Fi'liyun kang bangsa penggawe yudhohi kang mandingi apa madani apa mengkono niku wa tagrir at-tagrir ing ngapusi itu kan termasuk penipuan ya. Dengan perbuatan itu termasuk penipuan yang sama saja dengan penipuan at-tagrir ing ngapusi fil misrati ing dalam fil misrati niku fil misrati nggih. Fil misrati ing dalam hewan kang den misra itu hewan yang di itu loh, dan jadi diberi minuman supaya kelihatan gemuk itu loh, misrat. Apa ya, penipuan supaya kelihatan. Kan istilahnya kalau bahasa Jawa itu apa, gelonggong. Sapi katidol diomboeni sing akeh kan malah abot ditimbang abot. Barang dibeleh banyune sak tong. Nah, itu namanya apa? Misrat. Artinya penipuan dalam hewan. Wa talaqir rukban lan ing dalam mapak apa itu rombongan perdagangan. Semua tadi di atas itu kan tidak boleh karena ada unsur menipu ya, merugikan orang lain. Fahadil manahi uta ikila piro-piro larangan yang disebutkan tadi. Ada larangan apa tadi? Cumbi, larangan apa? Larangan untuk apa tadi? Banjet, nah banjet tadi lah, talak kurban dan seterusnya itu. Termasuk mencegat dagangan orang dari luar kota, membeli barangnya orang yang turun dari gunung. Intinya jual beli yang dilakukan pada orang yang belum mengerti harga. Itu semuanya kan dilarang karena mengandung unsur penipuan. Tadulu nuduhaken apa mengkono manahi ala annahu ing atus kelakuan iku la juzu ora wenang apa al yalbisa yen to mbawur itu menipu, talbis, melakukan trik, melakukan politisir atau apa istilahnya. Ia melakukan penipuan alal ba'i ing atase wong kang adol wal mustari lan wong kang tuku fi sa'ril waqti ing dalem rega mengkono dino. Artinya membeli dengan harga yang tidak berlaku saat itu. Harga naik dibilang turun, harga turun dibilang naik karena penjualnya tidak tahu. Nah yang seperti itu tidak boleh. Nah, ini konteks pada masa dulu kan sebelum ada HP, sebelum ada berita ya. Sehingga suatu barang itu bisa sangat mahal, bisa jadi sangat murah. Ya tergantung kondisi pasar. Lombok kadang-kadang kan tiba-tiba 50.000, kadang-kadang 3.000. Kenapa? Ini kan pasarnya banjir. Tapi kalau hari ini kan sudah ada apa namanya? Ada internet, ada WA kan bisa diatur. Oh pasar Surabaya murah kirim ke Jember. Jember murah kirim ke Probolinggo. Sekarang kan orang pedagang sudah bisa connect antar pasar. Zaman dulu barang itu numpuk, waberu turang Malang murah, Surabaya kosong mahal. Tapi hari ini kan sudah connect sehingga harga cenderung stabil. Karena pasar itu mesti kalau barang sedikit mahal, kalau barang banyak murah. Lah yang kita ini kadang petani ini kasihan ya.
petani kita ini kan nggak bisa ngatur pasar. Tiba-tiba murah. Coba lihat petani sayur itu. Terong kadang 1 kilo 500. Ya rugi dah. Kubis 1000 kan enggak cukup dengan biayanya. Sampai kapan hari kan orang tomat dibuang, kubis dibuat pakan sapi karena terlalu murah ya. Nah ini salah satunya karena apa? Pasarnya tidak jalan. Ada PSBB, mobil nggak bisa keluar, numpuk barang di sini. Yo, danau sini tuh murah. Akibatnya harga jatuh. Lah harusnya ya, pemerintah ini ikut membantu petani itu supaya panennya ini bisa keluar. Kalau bisa ekspor. Seperti Thailand itu kan petaninya diorganisir sehingga petani itu gak geruduk-geruduk. Sekarang ini kan orang latah. Kabeh nandur tomat larang, mau nandur tomat kabeh. Baru banjir gak payu. Bosok bis. Karena pembelinya ndak ada. Tapi kalau seandainya tomat ini carikan pasar, Saudi butuh tomat berapa? 100 ton. Sini suruh nanam. Ini buang Saudi. Ya mahal. Pisang umpamanya Amerika butuh berapa? Sekian. Lumajang tanam pisang. Lah enggak saiki pisang kuwabe nandur pisang. Dodole pasar gadang. Ya remuk. Sopo sing nganti mangan gedang sakmono akeh. Dadi monyet kabeh iki. Lah inilah kendala petani kita ini kalahnya di pemasaran. Sering kan petani itu sudah nandur lombok angel-angel. Lomboknya seperti bayi. Pagi disemprot, subuh disemprot, sore disemprot. Tapi barang didel harganya 3.000. Ongkos ini mundur loh gak cukup. Akhirnya diarit dipakai wedus. Oh ini loh tragis petani kita. Ya karena pertaniannya tidak terkoordinir sehingga banjir. Harusnya pasarnya dicari sehingga barang ini diproses sesuai permintaan pasar. Nah kalau begitu mahal, petaninya untung. Tapi kalau petani ini kerja sak senenge dhewe ya wis geruduk-geruduk nandur sengon. Baru murah gak payu. Ditebangi maneh. Nandur opo ndak jelas pasarnya. Ayam juga begitu. Nyengu pitik kabeh murah. Pitik 1 kilo 8.000 ya bangkrut deh. Wong beniai 6.000 total gede 8.000 lah yo. Pitik ajaib ya. Bangkrut. Waduh kasihan ya petani kita ini tidak dilindungi. Harusnya kan ayam itu kontrak perusahaan yang mau beli, harga dijamin sehingga harga tidak jatuh. Sekarang ini kan selalu petani ini rugi. Kadang untung, kadang rugi. Nah ya memang resiko pasar seperti itu. Tetapi sesungguhnya pemerintah itu bisa kalau mau bantu. Contoh nih tomat murah ditampung di caos. Nah, ya kan harganya lumayan. Dari tomat di Gonang pasar 5 dino bosok. Tapi kalau dibikin caos 1 tahun gak bosok. Ayam murah bikin nugget ya mahal. Tapi kalau ayam di kandang ya sing makani mater larang makanannya. Lebih mahal dari makannya orang. Nah inilah kasihan ya. Ya memang hukum dagang seperti itu. Tapi pemerintah itu sebetulnya bisa kalau dia mau mengendalikan. Karena pertanian kita ini tidak ekonomis. Tenaganya pakai tenaga manusia mahal. Nebang menungso, mikul menungso mahal. Akhirnya biaya tebangnya lebih mahal dari biaya panen itu. Sehingga petani rugi. Tapi kalau di luar negeri kan semua serba mesin. Sehingga murah, biayanya murah. Merujul pakai mesin. Kita kan sing merujul gak sapi. Yo repot ya, sapi ini mangan, sing merujul mangan. Jadi biayanya mahal. Kalau traktor kan lebih murah. Nah itulah. Maka kasihan petani kita. Dulu petani 2 hektar cukup. Sekarang tidak cukup ya. Makanya ya banyak petani yang alih profesi menjadi pedagang. Akhirnya tanah ditanduri perumahan. Nah, sawah-sawah semakin habis dijual. Karena petaninya butuh uang ya. Nah ini bahaya lama-lama kita mangan beton lah. Balik sawah-sawah tanduri omatis ya opo. Nah inilah jadi ya memang pertanian itu awet tapi ya itu untungnya kecil. Karena pertanian kita itu lahannya sedikit. Kalau di luar negeri petani itu punya 50 hektar, 100 hektar, sukir. Lagi kini sak kedok, rong kedok. Iku kayak tengah. Wis, mikule angel,
ini kosnya jadi mahal. Traktor gak bisa masuk. Ada teman saya dulu usul, gimana kalau galengan dihapus semua? Jadi petani itu gak boleh pasang galengan, sehingga kuwabe sak desa di traktor dari siji. Kan murah biayanya. Saiki sebab mahal, bapak kira ini kata ini galengan izin bayar, galengan, traktor gak bisa masuk. Coba galengan itu dibuat, buat bareng, bagi keuntungan, mungkin lebih masuk ya. Karena orang kalau nanam padi 200 hektar, ongkosnya lebih murah, sehingga pakai mesin. Nah ini termasuk apa? Solusinya. Kasihan petani kita ini lama-lama tambah miskin. Ya muka-muka ditulungi oleh Gusti Allah. Muka-muka rezekinya berkah. Amin Allahumma amin.